Akhirnya, jalan tol Jogja-Solo direncanakan akan beroperasi secara fungsional pada ruas Prambanan hingga Taman Martani pada periode Idul Fitri tahun 2025. Rencana pembukaan jalur fungsional ini nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Jika nantinya ada potensi terjadinya kepadatan lalu lintas, kemungkinan besar jalur fungsional tol Jogja-Solo sepanjang 6 km dari Prambanan hingga Taman Martani akan tetap dibuka. Perlu diketahui, progres pembangunan jalan tol Jogja-Solo via Kulon Progo hingga saat ini sudah memasuki daerah istimewa Yogyakarta hingga Simpang Susun Purwomartani. Ruas yang dikerjakan ini termasuk dalam pekerjaan paket 1 yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari peta trase jalan tol Jogja-Solo via Kulon Progo sepanjang kurang lebih 96,57 km ini terbagi menjadi 3 seksi dan beberapa paket. Seksi 1 dari Kartosuro hingga Purwomartani sepanjang 42,38 km, seksi 2 dari Purwomartani hingga Junction Sleman sepanjang kurang lebih 15,63 km, dan seksi 3 dari Junction Sleman hingga via Kulon Progo sepanjang kurang lebih 35,74 km. Saat ini pada seksi 1 paket 1.1 sudah beroperasi sepanjang 22,3 km dari Kartosuro hingga Ngawen, Klaten, Jawa Tengah sejak tanggal 20 September tahun 2024. Sedangkan seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten hingga Purwomartani ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2025. Namun demikian, dari progres pekerjaan saat ini di seksi 1 paket 1.2 juga sudah pernah dibuka fungsional saat libur Nataru tahun 2024 hingga exit tol Prambanan. Saat Lebaran tahun ini direncanakan akan dilakukan peresmian dan dibuka secara gratis hingga gerbang tol Prambanan selama 24 jam penuh. Sedangkan rencana fungsional dari Prambanan hingga Taman Martani direncanakan dioperasikan kurang lebih 11 jam dari pagi hingga sore hari. Untuk rencana jalur fungsional sendiri akan direncanakan dibuka mulai H10 atau H-7 Lebaran. Namun demikian masih tergantung dari pihak pemerintah yang akan menentukan nantinya. Pekerjaan jalan tol Jogja-Solo di daerah istimewa Yogyakarta saat ini juga sudah semakin menunjukkan kemajuan hingga dikerjakan di Desa Taman Martani, Desa Selomartani, Desa Tirtomartani, dan juga Desa Purwomartani yang merupakan calon lokasi simpang susun pertama di Yogyakarta. Saat ini pekerjaan terus dilakukan di seksi 1.2 ruas Klaten hingga Purwomartani. Pekerjaan pengecoran rigid sudah semakin panjang hingga menyentuh Desa Taman Martani yang direncanakan bakal menjadi lokasi exit fungsional Lebaran tahun ini. Perkiraan lokasi exit direncanakan di Dusun Tegalrejo, Taman Martani, tepatnya di dekat jembatan penghubung di Jalan Pakem Kalasan. Terlihat pekerjaan penyambungan di Sungai Opak juga semakin sempurna sehingga jalur tol Jogja-Solo dari perbatasan hingga daerah istimewa Yogyakarta semakin menyambung. Kali ini kita akan melihat kembali progres proyek tol Jogja-Solo dari perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta hingga calon exit fungsional libur Lebaran tahun ini. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Oke teman-teman, jadi ini kalau dilihat di sini itu dari Kartosuro hingga Ngawen Klaten ini sudah operasional dan sudah bertarif ya teman-teman. Kemudian dari operasional ini, rencana operasional ini besok akan dioperasionalkan dengan gratis dari Klaten hingga Prambanan. Kemudian nanti dari Prambanan hingga fungsional ini
Taman Martani ini rencana yang di sebelah kiri kita ini ya, nanti akan ditambahkan sekitar 6,725 km. Ini adalah fungsional untuk lebaran. Jadi besok Jogja Solo itu paling memungkinkan untuk digunakan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Hari ini kita berada di perbatasan tol Jogja Solo antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, dan di atas ini adalah sudah masuk wilayah Taman Martani Kalasan Sleman ya. Kita akan menyusuri dari perbatasan ini nanti hingga calon exit fungsional yang berada di Taman Martani yang bertemu langsung dengan jalan Pakem Kalasan ya teman-teman. Oke, kita sambil menerbangkan drone ya teman-teman. Nah, biar dapat dua-duanya kita menerbangkan drone dan juga dengan video data teman-teman ya. Nah, ini kondisi dari perbatasan antara DIY dan Jawa Tengah. Ini corijitnya sudah kiri kanan ya. Tetapi untuk ruas yang ini hingga exit yang ada di Taman Martani nanti di jalan Pakem Kalasan itu nanti kemungkinan besar hanya menggunakan satu sisi, karena ini merupakan fungsional tambahan saat lebaran tahun 2025. Dan di depan ini jembatan Kaliopa ini juga sudah jadi ya teman-teman, sudah kiri kanan, corijitnya juga di sebelah barat juga sudah kiri kanan, dan terlihat sebentar lagi mungkin pertengahan tahun 2025 ini dimungkinkan bisa sampai di Simpang Susun Purwomartani. Nah, ini semua jembatannya sudah tersambung ya, hanya tinggal corijit sedikit-sedikit. Ini kemungkinan kalau H-10 lebaran masih bisa terpenuhi ya untuk corijitnya, biasanya cepat. Nah, di depan ini juga masih dikerjakan di beberapa ruas. Ini pengecoran dari tol Jogja Solo ini yang menuju ke exit terakhir di lebaran tahun 2025 nanti ya. Nanti kita akan cek di pintu keluarnya yang ketemu dengan jalan Pakem Kalasan, dan nanti teman-teman kalau keluar dari jalan Pakem Kalasan ini ambil kiri ya, nanti bisa ketemu dengan jalan Jogja Solo di sekitar lapangan Raden Ronggo ya teman-teman. Jadi sana ada pertigaan. Nah, mungkin agak kredit besok kalau keluarnya di lokasi tersebut ya. Seperti kemarin di Klaten juga ya, dulu ketika keluar dari exit tol Ngawen Klaten itu juga langsung masuk ke kota ya, jadi langsung masuk ke kota Klaten, sehingga juga berpengaruh juga ya teman-teman untuk kepadatannya. Di sini juga besok kemungkinan besar itu juga akan terjadi kepadatan di ruas jalur Pakem Kalasan ya. Kalau kita lihat itu di peta itu masuknya jalan LPMP gitu ya. Nah, di depan sana juga masih terlihat beberapa ruas yang belum dilakukan pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, di depan ini masih belum dicor rigid ya sebagian. Nah, yang ini mungkin kemudian dilakukan cor besok ya. Ini mungkin persiapan dasarnya itu ya, tapi sudah dicor awal itu ya, tinggal yang terakhir ini, cor rigid akhir ini. Ini di sebelah kanan juga sudah terlihat pengecorannya, kiri juga ya. Ini hari ini untuk tampilan view langitnya cukup cerah. Ini birunya memang biru murni ya teman-teman, dengan awan yang cukup menarik juga pagi ini. Dan juga jembatannya juga sudah siap digunakan nih, justru malah sudah siap ini kiri kanan. Pembatasnya juga sudah dipasang ini di tengah. Nah, ini justru yang di sini sudah semuanya nih teman-teman. Di sisi kiri sudah semuanya, di sisi kanan juga sudah semuanya. Ini juga para pejalan kaki, pelari ya, yang lari pagi juga, pesepeda juga banyak yang masuk di sini sebelum digunakan tolnya. Tapi besok kalau sudah tol digunakan kemungkinan tidak bisa lewat ya, jelas tidak bisa lewat, hanya untuk kendaraan roda 4. Mungkin di depan sana juga ada tenda ya, kemarin ada kunjungan dari Menteri PU
yang melihat kesiapan dari fungsional tol Jogja Solo pada Lebaran tahun 2025 ya teman-teman. Nah, kita akan melihat sebentar di lokasi tenda yang kemungkinan besar nanti juga akan digunakan ya teman-teman untuk pemantauan arus mudik Lebaran tahun 2025. Kita berhenti dulu di depan ini ya. Kita akan melihat papan nama dan juga informasi yang nanti mungkin berguna bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi ini kalau dilihat di sini itu dari Kartosuro hingga Ngawen Klaten ini sudah operasional dan sudah bertarif ya teman-teman. Kemudian dari operasional, ini rencana operasional ini besok akan dioperasionalkan dengan gratis dari Klaten hingga Prambanan. Kemudian nanti dari Prambanan hingga fungsional ini di Taman Martani, ini rencana yang di sebelah kiri kita ini ya, nanti akan ditambahkan sekitar 6,725 km. Ini adalah fungsional untuk Lebaran. Jadi besok Jogja Solo itu paling memungkinkan untuk gunakan ya teman-teman. Sehingga untuk yang di sini itu nanti akan tidak tahu kapan ya selesainya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan untuk keluar ke Jalan Pakem Kalasan ya. Jadi dari sini kita akan turun ke Jalan Pakem Kalasan dan melihat kondisi lalu lintas di jalur Pakem Kalasan ya di depan ini. Nah, ini saya tidak tahu apakah nanti akan dibuatkan juga ke arah kiri ya. Tapi yang dicoret itu terlihat dari drone itu hanya yang ke arah kanan. Jadi di sebelah utara dari jalan tol ini. Dan di bawah sana itu sudah terlihat jalur Pakem Kalasan yang memang ramai sih kalau pagi ya. Kalau di sini cukup ramai. Dan teman-teman, untuk tol Jogja Solo dari titik ini hingga Simpang Susun Purwomartani ini belum dilakukan coridit seluruhnya. Jadi ada beberapa bagian saja yang dilakukan coridit. Nah, ini keramaian dari jalur Jalan Pakem Kalasan ya. Seperti ini teman-teman. Kita juga nanti akan menerbangkan drone untuk melihat dari atas teman-teman, dan lokasi inilah nanti yang akan dijadikan lokasi exit tol Jogja Solo fungsional di Lebaran tahun 2025. Dan untuk jembatan girdernya ini sudah terpasang semua, hanya mungkin slab-slabnya belum terpasang ya. Nah, ini sangat mungkin sekali ini di pertengahan tahun 2025 ini kemungkinan besar sudah bisa sampai Simpang Susun Purwomartani, dan saat ini juga Simpang Susun Purwomartani juga sedang dikerjakan, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin update saya kali ini untuk persiapan fungsional Lebaran cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.